بركة وفقد موجع. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan nih, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya. Tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil. Dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka. Mereka pakarnya, 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tengok mengarut cerita dia. Padahal dulu dia hebat. Ketika orang hebat dah berkawan dengan orang cerita halu, macam tu juga akan jadi cerita halu. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak Nabi Nuh itu anak kandung. Kalau tak ikut Nabi Nuh, tak ikut Rasul Allah, tak diakui. Innahu laisa min ahlik. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengaku ni keturunan Nabi, keturunan Nabi, tapi kalau tak ikut Rasulullah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan ahli keluarga Nabi. Walaupun ngaku seorang je lah, Allah tak akui. Muhammad Ma'ruf LCMA, seorang ulama mubaligh asal negeri jiran tetangga kita, yakni Malaysia, yang ia mengkritik berbagai macam cerita halu, cerita khurafat yang disebarkan oleh Bani Ba'alwi. Dan beliau sempat menyentil Ustadz Abdul Somad bahwasanya ketika orang sudah ikut geng Ba'alwi, geng halu, sepintar apapun seorang ustadz maka akan ikut halu, menyebarkan khurafat juga. Ya, saya juga sempat dengar ketika saudara kita Ustadz Abdul Somad berceramah bahwasanya jalan-jalan di Tarim itu sengaja tidak diaspal, dibiarkan tanah berdebu, dikarenakan itu bekas kaki-kaki waliullah. Jadi pemerintahnya nggak mau mengaspalnya. Ini kan halu sebetulnya. Ini semua adalah khurafat yang disebarkan. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Teman-teman, saya sekarang ada di kandang singa. Saking beraninya saya jadi laki-laki, saya bukan pengecut. Jadi ini wilayah tempat Markis Darul Mustafa. Mana Abdul Somad itu yang sudah dapat Habibah itu yang bilang nggak ada aspal jalan di Tarim. Mana dia? Mana dia? Tunjukkan Abdul Somad. Panggil dia. Panggil Abdul Somad dulu. Abdul Somad kena prank sama kami penipu. Panggil dia. Ini cucu Ubed kok jadi tukang tipu, kenapa sih? Jadi ada kawan saya yang berkata, orang kalau sudah jadi muhibbin, sepintar apapun dia jadi goblok. Muhibbin di sini kan bukan dalam konotasi positif. Muhibbin dalam konotasi positif itu adalah mencintai orang alim, mencintai orang solih, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi muhibbin dalam konotasi negatif adalah orang-orang yang kemudian diindoktrinasi untuk mencintai sebuah klan, namanya klan Ba'alwi. Mereka didorong dan diindoktrinasi untuk mencintai klan ini atas dasar pengakuan mereka sebagai dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pengakuan tersebut sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika orang menjadi muhibbin, yakni muhibbin Ba'alwi, di antaranya misalnya Ustadz Abdul Somad, dalam tanda kutip akan ikut-ikutan halu juga, kehilangan rasionalitasnya. Ini fakta dan kenyataan. Betapa banyak kiai-kiai yang punya ribuan santri bahkan, yang bisa membaca kitab kuning, lantas tampak seperti orang bodoh ketika sudah diceramahi oleh Bahar bin Smith. Sosok Bahar bin Smith yang baca kitab saja dari kiri ke kanan,
Ketika dia sudah naik panggung, dikelilingi oleh para kiai-kiai yang memang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun di pesantren, tampak kiai-kiai itu melongo begitu saja. Ini yang disebut dengan satu Habib bodoh bisa mengalahkan 70 kiai. Karena pada kenyataannya sedemikian rupa. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW. Mencintai zuriat Rasulullah. Kita berharap kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Karena dulu mereka ngejek Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak punya anak laki-laki. Karena nggak punya anak laki-laki, nasabnya terputus. Nabi Muhammad nasabnya terputus. Apakah terputus nasab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki lagi namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ahmad. Ahmad punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, pindah ke Yaman. Muhajir artinya pindah ke Yaman. Itulah nenek moyangnya para habaib As-Sagab, Al-Haddad, Al-Jufri bin Salim bin Syekh Abi Bakar. Sampai hari ini keturunan Rasulullah masih banyak tersebar di Nusantara. Al-Haddad, Al-Jufri, Al-Idrus bin Syihab bin Syekh Abu Bakar bin Yahya, salah satunya adalah Ibnu Sumaim. Cucu cicitnya itu yang ada bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib Bahar bin Sumaim. Mudah-mudahan Ustaz mau nyebut Habib Bahar aja panjang kali ceritanya. Kenapa Pak Ustaz dari awal aja? Ya sama-sama kita hormati Habib Bahar. Kenapa Ustaz? Itu golnya. Main bola itu nih asik bukan golnya, tapi pada prosesnya itu. Banyak orang ingin pada hasilnya, padahal kita disuruh Allah pada prosesnya. Kita semuanya masuk surga. Ustaz yakin sekali masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ketika menjadi muhibbin, layaknya dia menjadi budak. Dia kehilangan logika, kehilangan rasionalitas, kehilangan independensi. Dan kita memang dihadapkan dengan sebuah kenyataan. Muhibbin juga, muhibbin yang terutama orang alim, para ulama, muhibbin yang punya title sebagai kiai, sebagai ustadz. Ini tidak boleh menutup mata, menutup telinga. Akan berbagai macam cerita halu, cerita khurafat yang disebarkan oleh klan Ba'alwi.